Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan belajar dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Bu Guru sebelum melakukan pembelajaran akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Langsung saja, minggu kemarin Bu Guru sudah menyuruh kalian untuk memahami dan membaca mengenai bab taat, ikhlas, khauf dan taubat. Nah, bagaimana Mbak Santi? Apa sudah mengerti? Nah, sekarang yang di sini Bu Guru akan sedikit menjelaskan mengenai taat ya. Mengenai taat. Yang pertama mengenai taat. Ayo, apa secara bahasa Mbak Santi? Benar. Taat adalah patuh atau tunduk setia kepada aturan-aturan yang berlaku. Kita taat kepada Allah berarti kita harus menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita di perintah Allah untuk sholat. Ya, kita harus menjalankan sholat. Terus perintah Allah untuk membayar zakat, kita juga harus membayar zakat. Larangan Allah yaitu kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh, pokoknya hal-hal yang dilarang itu kita laksanakan, berarti kita juga taat kepada Allah. Terus apakah sesama manusia kita tidak harus taat, Bu? Harus, itu juga harus penting karena kita hidup di dunia itu bermasyarakat. Jadi kita harus taat kepada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Contoh kecil, Mbak Santi tinggal di rumahnya. Nah, itu pasti di rumahnya itu ada peraturan. Di lingkungannya itu pasti ada peraturan. Contohnya Mbak Santi dilarang membuang sampah di sungai atau dilarang membuang sampah di jalan seperti itu. Jadi Mbak Santi harus mematuhinya ya. Jadi intinya yang dimaksud taat adalah patuh atau tunduk dan setia terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Terus yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas artinya apa, Mbak? Mbak Dia? Nah, ikhlas artinya suci dari kotoran. Nah, yang dimaksud di sini adalah suci dari kotoran atau rela menerima. Rela menerima apa? Jadi kita itu rela menerima melakukan sesuatu tanpa pamrih atau tanpa mengharap dari siapapun kecuali mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh kecilnya seperti ini, kita beramal. Nah, beramal kita itu bukan karena sombong ya, bukan karena pamrih, terus bukan karena ingin dipuji. Nah, tapi kita di sini beramal semata-mata taat atau patuh dengan ikhlas terhadap Allah, semata-mata pokoknya harus karena Allah. Terus contohnya kecil, Mbak Santi disuruh ibunya, Mbak Santi ayo belikan tempe di toko. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Santi tuh jalan, tetapi Mbak Santi tuh nggak ikhlas, gerundel loh, saya kok disuruh, saya lo capek gitu. Nah, itu sekarang tidak boleh ya, kita harus ikhlas. Jadi intinya kita harus ikhlas atau menerima, rela dari apa yang kita lakukan. Jadi sia-sia atau percuma kalau kita berniat ibadah, berniat sedekah, tapi kita tidak ikhlas, itu juga percuma ya. Terus yang ketiga yaitu khauf. Apa yang dimaksud dengan khauf, Mas Rian? Nah, benar. Khauf adalah takut, cemas,
Nah, secara istilah apa? Takut atau cemas bukan karena takut kepada setannya, tetapi di sini adalah takut atau cemas kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditakutkan pengabdiannya itu belum sempurna. Jadi umpama seperti ini, ya Allah, saya takut apa yang saya lakukan itu belum sempurna di hadapan Allah, seperti itu. Ini lebih-lebih kepada orang yang sudah mengerti atau sudah mengerti benar, para ulama ya, itu mengerti sifat-sifat Allah. Jadi itu beliau tuh mempunyai rasa takut. Bukan takut karena apa? Takut beliau itu belum sempurna apa yang beliau abdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu taubat. Ayo, Mbak Cindy, apa taubat? Nah, Mbak Cindy, taubat menurut bahasa adalah kembali. Nah, kembali kemana? Bukan kembali ke kamar ya, tetapi kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Jadi di sini definisi dari ikhlas? Ayo, ada yang tahu? Nah, ya benar. Terus yang lain? Nah, di sini taubat atau kembali ke jalan yang benar. Intinya kita itu kalau habis melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dosa atau hal-hal dosa yang dilarang oleh Allah, kita itu harus bertaubat kepadanya. Allah itu Maha Pengampun. Jadi tidak ada hambanya yang memohon ampunan kepada beliau itu ditolak, itu tidak ada. Kecuali kita itu benar-benar bertaubat secara sungguh-sungguh, apa yang disebut apa? Taubat nasuha. Taubat nasuha, kita itu benar-benar memohon ampun kepada Allah. Kita melakukan sholat taubat, habis itu kita berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada beliau, lalu kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Insya Allah Allah akan mengampuninya. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, "Hai manusia, bertaubatlah kalian. Sesungguhnya aku setiap hari itu bertaubat sampai 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Muhammad saja setiap harinya itu memohon ampun kepada Allah 100 kali ya. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan malaikat, yang maksum, atau nabi yang malaikat kan maksum, dijaga dari dosa. Kita hanya hamba biasa ya. Kita melakukan hal-hal yang disengaja ataupun tidak kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Nah, kita harus kalau sesama manusia minta maaf kepada yang kita sakiti. Jadi kita juga meminta maaf kepada Allah, juga meminta maaf kepada sesama manusia yang kita sakiti tersebut. Jadi intinya dari keempat ini, yang pertama, taat adalah patuh dan tunduk kepada peraturan yang berlaku. Jadi apapun itu yang sudah ada aturannya, itu harus kita patuhi. Lantas bagaimana Bu kita mengetahui peraturan-peraturan Allah? Nah, kita mengetahui peraturan Allah itu dalam Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'annya. Itu sangat banyak, itu semua firman-firman Allah, perintah dan larangan-larangan Allah. Jadi kita bisa mengetahui dari Al-Quran tersebut. Juga diperjelas dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, ikhlas suci dari kotoran atau rela menerima apa yang kita lakukan. Khauf itu taat, cemas karena atau takut kepada Allah karena takut ibadah kita itu atau mengabdiannya kita itu kurang sempurna. Terus yang terakhir adalah taubat, yaitu kembali ke jalan yang benar, atau kita itu berjanji tidak mengulangi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Ya, minggu depan Ibu akan ngasih tugas kalian
Jadi nanti diharapkan tidak ada yang telat ya. Untuk Mas Doni jangan telat lagi, karena besok ada ulangan mengenai ini materi ini. Ya, baik, sebelum Ibu akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.